BOM adalah daftar lengkap seluruh bahan, komponen, dan subkomponen yang dibutuhkan. Untuk memproduksi 3,6 kilo donat, diperlukan adonan sebanyak 3 kilo, minyak goreng 0,9 kilo, dan kemasan kardus 3,2 kilo. Untuk membuat adonan, dibutuhkan 3 kilo tepung terigu, 1/4 kilo gula pasir, 1/4 kilo mentega, 0,05 kilo telur, 0,045 kilo hes pengembang, 1 kilo air, 0,002 kilo baking powder, 0,045 susu bubuk, dan 0,015 kilo TBM. Adapun varian topping yang digunakan yaitu coklat, green tea, tiramisu, taro, blueberry, dan keju. Masing-masing beratnya sebesar 0,2 kilo. Dalam proses pembuatan donat dihasilkan 12 kotak dengan setiap kotak berisi 6. Struktur organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan organisasi. Dengan kata lain, penyusunan struktur organisasi adalah langkah terencana dalam suatu perusahaan untuk melaksanakan fungsi perencanaan. Jenis struktur organisasi ini merupakan jenis struktur fungsional dikarenakan tugas karyawan dibagi sesuai fungsinya. Struktur ini menggambarkan pembagian tugas dalam usaha Aira Cake and Bakery Donat agar kegiatan operasional dapat berjalan dengan teratur dan efisien. Setiap bagian dalam struktur organisasi memiliki tugas tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama itu owner, yang kedua itu departemen produksi, yang ketiga itu departemen pemasaran, dan perhitungan luas lantai dan penunjang utilitas. Perhitungan luas lantai dan penyediaan utilitas sangat penting dilakukan dalam perencanaan para UMKM Aira Donat agar sesuai dengan kapasitas produksi yang ditargetkan. Luas lantai perlu mempertimbangkan jumlah mesin dan peralatan yang akan digunakan mulai dari area penerimaan bahan baku hingga penyerapan produk jadi. Luas lantai juga mempertimbangkan sirkulasi dan lintasan kerja operator mesin serta pekerja manual, akan tetapi pada UMKM Aira Donat tidak memiliki utilitas. Yang pertama, luas perkantoran. Luas perkantoran dibutuhkan dihitung berdasarkan kebutuhan ruang untuk setiap jabatan yang ada. Yang pertama itu owner, jumlahnya 1, ukuran ruangannya itu 3 kali 4. Yang kedua itu departemen keuangan, jumlahnya 1, ukuran ruangannya 2 kali 2. Departemen produksi, ukuran jumlahnya itu ada 5, ukuran ruangannya itu 4. Departemen penjualan itu ada 2, total luas ruangannya 4. Jadi total semua ruangannya adalah 20. Kebutuhan toilet pekerja pabrik. Kebutuhan toilet dari pekerja pabrik adalah fasilitas yang disediakan oleh perusahaan untuk para pekerja yang bekerja pabrik dengan cara melihat total keseluruhan karyawan pabrik. Untuk mengetahui kebutuhan toilet pada pabrik tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, meja kerja 1, mixer, mesin pemotong, rak pengembang, meja kerja 2, meja pendingin, meja penjualan. Jumlah mesinnya masing-masing 1. Unit penunjang atau personal service adalah fasilitas pendukung yang disediakan di dalam pabrik untuk menunjang kebutuhan dan kenyamanan karyawan selama bekerja. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan kondusif bagi produktivitas karyawan. Dapat dilihat pada tabel ini. Penunjang personal service 1. Toilet. Adapun worksheet kantor, aktivitas dari owner, departemen keuangan, departemen produksi, departemen pemasaran, departemen penjualan. Yang kedua itu worksheet pabrik, aktivitasnya itu gudang penyimpanan, meja kerja 1, mixer, mesin pemotong, rak pengembang, meja kerja 2, meja pendingin, gudang barang jadi. Yang ketiga itu worksheet gabungan, yang aktivitas dalamnya kantor, pabrik, toilet, tempat sampah. Pada slide ini saya akan menjelaskan peta aliran proses yaitu PAP.
PAP ini digunakan untuk menggambarkan alur proses produksi donat mulai dari bahan baku hingga menjadi produk jadi, termasuk aktivitas operasi, transportasi, pemeriksaan, menunggu, dan penyimpanan. Pada proses produksi donat, alur dimulai dari penimbangan bahan baku, dilanjutkan dengan pengadonan, pemotongan donat, pengembangan, penggorengan, pendinginan, pemberian topping, hingga pengemasan. Dari PAP dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa perpindahan bahan yang tidak efisien dan aliran kerja yang berputar. Dengan adanya PAP, kami dapat mengidentifikasi titik-titik yang menyebabkan pemborosan waktu dan tenaga kerja, sehingga PAP menjadi dasar dalam perbaikan tata letak fasilitas produksi. Ada juga BMO. BMO ini digunakan untuk menentukan jumlah kebutuhan bahan baku, mesin, serta tenaga kerja yang dibutuhkan agar target produksi dapat tercapai. Perhitungan BMO ini dilakukan berdasarkan jam kerja, kapasitas mesin, efisiensi mesin, dan jumlah shift kerja. Dari hasil perhitungan diperoleh jumlah mesin teoritis dan jumlah mesin aktual yang dibulatkan ke atas agar proses produksi berjalan lancar. Selain itu, jumlah operator ditentukan berdasarkan jumlah mesin dan jumlah shift kerja. Dengan perhitungan BMO ini, UMKM dapat menghindari kekurangan maupun kelebihan mesin dan tenaga kerja sehingga proses produksi menjadi lebih optimal. Dan ada juga OMH. OMH merupakan biaya yang timbul akibat aktivitas pemindahan bahan dari satu stasiun kerja ke stasiun kerja lainnya. Besarnya OMH dipengaruhi oleh jarak perpindahan, frekuensi pemindahan, serta biaya persatuan jarak. Pada UMKM Donat Aira, material handling dapat dilakukan secara manual oleh tenaga manusia. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa jarak yang jauh dan frekuensi perpindahan yang tinggi menyebabkan OMH menjadi cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan tata letak agar jarak perpindahan dapat dipersingkat sehingga biaya material handling dapat ditekan. Dan ada juga FTC inflow, yaitu digunakan untuk menunjukkan seberapa besar aliran material yang masuk ke suatu departemen dari departemen lainnya. Melalui FTC inflow dapat diketahui departemen mana yang paling sering menerima material. Departemen dengan nilai inflow yang tinggi menunjukkan bahwa departemen tersebut memiliki hubungan yang erat dengan departemen lain. Ini sangat penting dalam perancangan tata letak fasilitas karena departemen yang memiliki hubungan kuat sebaiknya ditempatkan berdekatan untuk mengurangi jarak dan waktu perpindahan material. Adapun koefisien ini merupakan nilai bobot yang menunjukkan tingkat kepentingan hubungan antar departemen dalam proses produksi. Semakin besar nilai koefisien, maka hubungan antar departemen tersebut semakin penting dan harus ditempatkan lebih dekat. Sebaiknya koefisien yang kecil menunjukkan hubungan yang tidak terlalu penting. Penggunaan koefisien ini bertujuan untuk memberikan prioritas dalam penyusunan tata letak fasilitas agar alur produksi berjalan lebih efisien dan teratur. Dan untuk yang terakhir yaitu TSP merupakan nilai total yang digunakan untuk menilai tingkat efisiensi suatu tata letak fasilitas. Nilai TSP diperoleh dari hasil perkalian antara frekuensi perpindahan jarak antar departemen dan koefisien hubungan. Semakin kecil nilai TSP, maka tata letak tersebut dinilai semakin baik dan efisien. Perhitungan TSP ini digunakan untuk membandingkan tata letak awal dengan tata letak usulan.
terletak dengan nilai TSP paling rendah dipilih sebagai layout terbaik karena mampu meminimalkan jarak, waktu, dan biaya perpindahan material. Deskripsi perusahaan. Modul 1. Donat adalah satu produk makanan ringan yang banyak digemari oleh berbagai kalangan, dimulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Donat memiliki cita rasa manis dan tekstur empuk dan lembut, serta dapat divariasikan dengan berbagai topping maupun isian. Bahan baku utama yang digunakan dalam pembuatan donat terdiri dari tepung terigu, gula, ragi, margarin, dan air. Pemilihan bahan baku tepat sangat berpengaruh terhadap kualitas rasa, tekstur, bentuk, serta daya tahan donat yang dihasilkan. Routine sheet adalah dokumen atau informasi yang menjelaskan urutan proses operasi produksi yang harus dilalui suatu produk mulai dari bahan awal sampai menjadi produk jadi. FTC, Flow Time Chart adalah diagram yang menunjukkan waktu aliran suatu produk, material, atau informasi sejak awal proses sampai selesai. Adapun fungsi FTC yaitu mengetahui total waktu produksi, 2 mengidentifikasi, 3 membandingkan waktu proses, 4 membantu pemeliharaan efisiensi proses. Adapun ukuran produk jadi adalah ukuran area yang dibutuhkan untuk menyimpan barang yang sudah selesai produksi sebelum didistribusikan ke pelanggan. Adapun tujuannya yaitu menentukan luas gudang produksi jadi, 1. Menjamin kapasitas penyimpanan cukup untuk memenuhi permintaan, 2. Menghindari penumpukan produk, 3. Mempermudah proses penyimpanan, pengambilan, dan pengiriman, 4. Menjaga kualitas produk tidak rusak, tertindih, atau kadaluarsa. Adapun diagram alir pada UMKM Airake, yang pertama yaitu tempat penyimpanan bahan baku ke meja kerja 1. Pada meja kerja 1 terdapat 10 proses operasi. Pada proses operasi ke-8 ke proses operasi ke-9 yaitu mixer. Lalu mixer ke proses operasi ke-10. Lalu proses operasi ke-10 ke mesin pemotong adonan, lalu berpindah ke rak pengembang ke meja kerja 2, lalu ke meja pendingin. Setelah itu ke pintu, lalu ke meja penjualan. Jadi total proses operasi pada UMKM Airake yaitu 16 proses operasi. Ada 1 delay dan 1 penyimpanan. Berdasarkan diagram alir di atas dapat diketahui bahwa diagram alir proses produksi donat memiliki pola aliran yang masih belum beraturan. Pada layout tersebut terdapat beberapa permasalahan, yaitu jarak antara stasiun kerja yang tidak saling berdekatan, perpindahan bahan baku yang memutar, serta adanya aliran yang harus kembali ke area sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan proses produksi menjadi kurang efisien. Ruang produksi yang terdapat pada bagian diagram alir terdiri dari beberapa stasiun kerja, di antaranya tempat penyimpanan bahan baku, meja kerja 1, meja kerja 2, meja kerja 3, meja kerja 4, serta area penyimpanan kemasan. Routine sheet adalah dokumen perencanaan produksi yang berisi urutan proses atau tahapan proses pembuatan suatu produk mulai dari bahan baku hingga menjadi produk jadi, beserta informasi mesin, waktu proses, dan kebutuhan sumber daya pada setiap tahapan. Di dalam perhitungan routine sheet terdapat deskripsi proses operasi. Yang pertama, menimbang terigu, mencampur bahan, menimbang adonan, pemotongan adonan, pengembangan adonan, penggorengan adonan, pendinginan donat, pemberian topping, dan pengemasan. Di gula pasir ada pun tahapan yaitu menakar. Khas pengembang juga menakar, TBN menakar, baking powder menakar, susu bubuk menakar, air menakar, serta pemeriksaan.
Perhitungan luas gudang bahan baku model tumpukan. Gudang bahan baku model tumpukan digunakan ketika bahan baku disimpan dengan cara menumpuk, sehingga kebutuhan bahan ruangan bahan baku tidak hanya dihitung berdasarkan luas lantai, tapi juga mempertimbangkan tinggi tumpukan, volume penyimpanan, dan efisiensi ruang. Adapun perhitungan luas gudang bahan baku model tumpukan dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk mencari luas gudang bahan baku model tumpukan dapat diselesaikan dengan cara berikut. Kolom pertama yaitu tepung terigu, air, dan kemasan. Pada kolom 2 sampai kolom 5 yaitu panjang bahan baku, lebar bahan baku, dan tinggi bahan baku dari data worksheet. Tabel ke-6 yaitu kapasitas perkemasan, seperti tepung terigu 25 kg. Pada kolom 7, bahan yang disiapkan di routing sheet dibagi jumlah jam kerja per minggu. Pada kolom 8, kebutuhan bahan baku. Kolom 9, kebutuhan bahan baku dibagi kapasitas. Kolom 10, menyesuaikan jumlah tumpukan. Kolom 11, menyesuaikan lebar komponen. Kolom 12, jumlah unit pertumpukan. Kolom 13, jumlah unit perpanjang tumpukan. Kolom ke-14, jumlah unit per lebar tumpukan. Kolom 15, jumlah tumpukan. Kolom 16 yaitu allowance sama dengan 20%. Kolom 17 yaitu luas lantai. ERC gabungan atau Activity Relationship Chart gabungan adalah diagram yang digunakan dalam perancangan tata letak fasilitas untuk menunjukkan tingkat kedekatan hubungan antar aktivitas atau departemen yang disusun dengan menggabungkan beberapa kriteria penilaian seperti aliran material, aliran informasi, penggunaan tenaga kerja, dan faktor keselamatan. ARC gabungan berfungsi untuk memberikan gambaran hubungan antar aktivitas secara menyeluruh sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan penempatan mesin, area kerja atau departemen agar kerja perpindahan lebih pendek, aliran kerja lebih lancar, dan efisiensi produksi meningkat. Adapun PPO pada UMKM Air Radonat, yakni peta kegiatan operasi sebanyak 15 operasi, penggabungan 1 dan penyimpanan 1. Adapun operasi pertama yakni penimbangan, kemudian operasi kedua penakaran gula pasir, yang ketiga penakaran mentega, yang keempat penakaran nasi pengembang, yang kelima penakaran TBM, yang keenam penakaran baking powder, 7 susu bubuk, dan 8 penakaran air. Kemudian ke penggabungan, yakni mencampur di mesin mixer. Setelah dicampur, kemudian adonan ditimbang kembali. Kemudian setelah ditimbang, adonan dipotong. Setelah dipotong, operasi 12 pengembangan adonan. Kemudian operasi 13 penggorengan, operasi 14 pendinginan, operasi 15 pemberian topping, operasi 16 pengemasan dan penyimpanan. Adapun ARC luas lantai pabrik pada UMKM Air Radonat yaitu gudang penyimpanan dengan meja kerja 1 mutlak dekat, gudang penyimpanan dengan mixer penting dekat, kemudian gudang penyimpanan dengan mesin pemotong tidak penting dekat, kemudian gudang penyimpanan dengan rak pengembang tidak penting dekat, kemudian gudang penyimpanan dengan meja kerja 2 tidak penting dekat, gudang penyimpanan meja pendingin tidak boleh didekatkan, gudang penyimpanan dengan meja penjualan penting dekat, gudang penyimpanan dengan gudang barang jadi penting dekat. Adapun luas lantai pabrik pada UMKM Air Radonat, khususnya pada departemen produksi, meja kerja 1, jumlah mesin 1, ukuran mesin panjang 0,450,
meter, lebar 0,200 meter. Luas mesin 0,090, area material panjang 0,200 dan lebar 1,274. Luas area material 0,255. Terus luas area pekerjaan 0,500 dan lebar 1,000. Subtotal luas mesin 0,845 dan allowance yang digunakan yaitu 20%. Maka didapatkan hasil 0,169 dengan luas ruangan 1,114. Adapun ARD pada UMKM Aira Donat, khususnya pada ARD kantor, yang dimana pembuatan ARD ini mengikuti usulan yang telah dibuat di Dokped, yang dimana aktivitas owner kolom A terdapat 2, kolom E 3, kolom I tidak ada, kolom O 4 dan 5, kolom U 0, kolom X 0. Kemudian pada Departemen Keuangan, kolom A 3 dan 1, kolom E 0, kolom I 4 dan 5, kolom O 0, kolom U 0, kolom X 0. Pada Departemen Produksi, kolom A 2, kolom E 1, 4 dan 5, kolom I 0, kolom O 0, kolom U 0, kolom X 0. Departemen Pemasaran, kolom A 0, kolom E 3 dan 5, kolom I 2, kolom O 1, kolom U dan X 0. Kemudian Departemen Penjualan, kolom A 0, kolom E 4 dan 3, kolom I 2, kolom O 1, kolom U dan X 0. Adapun AAD pabrik pada UMKM Aira Donat, khususnya pada mesin meja kerja 1 yang diperoleh panjang untuk aliran materialnya yaitu sebesar 2,90, kemudian lebarnya sebanyak 1,40. Panjang area material ini diperoleh dari panjang panjang dibagi 50, karena skala kita menggunakan skala 50, kemudian dikali 100. Begitupun dengan lebar. Untuk ukuran mesin, penghitungan ukuran mesin yaitu panjang ukuran mesin itu sendiri dikali 100 dan dibagi 50, karena kita menggunakan skala 50. Begitupun dengan lebarnya, kita menggunakan ukuran lebar mesin dikali 100 dan dibagi dengan skala yang digunakan, ini skala 50. Adapun final layout pada UMKM Aira Donat, yang dimana kita mengambil dari ARD gabungan. Pada pembuatan ini menggunakan skala 1:50 dan aliran materialnya mengikuti sesuai dengan OMH yang telah dibuat. Kemudian layout awal yaitu layout yang benar-benar ada pada UMKM.